Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Irsyad Fadilah dengan NPM 2206083363 dari kelas Sistem Informasi Sumber Daya Manusia B. Yang di sini saya kembali lagi untuk membahas mengenai tutorial UDU 16, tahap-tahapan, aplikasi dan cara penggunaannya dari modul-modul UDU 16, dan di sini kita akan melanjutkan video sebelumnya, lab sebelumnya. Di sini kita akan membahas mengenai compensation and payroll, atau mungkin kita bisa lihat di UDU yaitu modul payroll ya dalam aplikasinya di suatu perusahaan mungkin. Di sini payroll itu mungkin simpelnya slip gaji ya, dimana nanti kita akan membahas aplikasi atau pembayaran dari payslip atau slip gaji orang, lalu slip gaji dari karyawan maksud saya, lalu juga compensation untuk para employee yang sudah ada di perusahaan kalian. Oke, di sini sebelum kita masuk ke tahapan dari compensation and payroll sendiri, sebelumnya kita sudah membahas mengenai expense, jadi kita di sini mau lanjut ke lab 10 yaitu compensation payroll. Kita harus mengenali dulu apa sih compensation and payroll ini. Jadi dalam SDM, compensation and payroll ini perannya krusial ya sebagai landasan kesejahteraan karyawan sekaligus kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Kompensasi mencakup gaji, tunjangan, yaitu compensation ya, serta insentif lainnya yang dirancang untuk motivate karyawan itu dan mempertahankan talenta-talenta yang emang udah ada di perusahaan itu. Sedangkan payroll ini proses administrasi ya, untuk memastikan penghitungan, pelaporan, distribusi gaji dilakukan itu akurat dan juga tepat waktu. Apalagi di sini menggunakan UDU 16 yang segalanya itu terstruktur dan sistematis, dan juga eh, lebih akan cenderung lebih cepat menggunakan sistem yang sudah disediakan di UDU 16 ini. Oke, jadi pada artikel ini saya akan membahas seperti yang sudah saya sebutkan, compensation and payroll. Jadi meliputi di nanti di jawaban pertanyaan ada penjelasan mengenai PPh satu, definisi dan cara perhitungannya, lalu alasan dibalik perbedaan persentase tunjangan dan iuran seperti JHT dan JP, serta tujuan dibalik kebijakan ini, kemudian panduan praktis untuk import data kontrak karyawan secara massal sebagai bagian dari proses payroll. Tiga ini akan dibahas di jawaban pertanyaan, yaitu di paling bawah nantinya. Oke, jadi dari penjelasan saya yang akan saya jelaskan ini, tentunya harapannya pembaca bisa memahami ya bagaimana sistem payroll yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan membangun kepercayaan karyawan terhadap manajemen. Artikel ini juga dilengkapi langkah-langkah praktis dan juga simulasi ya, sehingga dapat dengan mudah mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam implementasi nyata. Ya, saya harap tahapan-tahapan yang saya akan jelaskan mengenai aplikasi yang saya simulasikan sendiri untuk modul payroll dapat membawa manfaat untuk kalian. Oke, kita mulai langsung ya. Di lab 10 ini kita diminta untuk konfigurasi database terlebih dahulu dari lab appraisal. Sebelumnya di video saya juga sudah membahas mengenai modul appraisal dan sudah membackup data UDU dari modul appraisal tersebut. Data tersebut kita duplicate database UDU yang sudah saya lakukan saat mengerjakan modul appraisal itu, database UDU-nya diduplicate dan digunakan nama baru yaitu 220608, which is npm saya underscore time off. Jadi formatnya di lab 10 ini npm underscore time off. Oke, nah selanjutnya kita login sebagai admin dan pastikan bahwa modul payroll itu sudah terinstall dengan baik. Di sini ada dua modul payroll yang sudah terinstall ya, yang juga dibutuhkan dan akan diperlukan untuk payroll. Pastikan dua ini sudah aktif. Oke, kemudian login sebagai admin dan di sini kita akan berinteraksi dengan intinya di sini kita akan berinteraksi dengan admin. Manajer HR yaitu Hana, lalu user saya yaitu Rebi. Tiga akun ini saja yang akan saya gunakan di lab ini. Pertama-tama kita login sebagai admin dulu.
itu kita pastiin manajer HR yaitu Hana ini punya akses manager di modul payroll. Di sini sebagai admin, kita masuk ke manage user ke settings. Ke settings dari Udo ada di bar kiri, kalian bisa langsung ke settings paling bawah, manage user, lalu cari user HR yaitu Hana di sini kondisinya. Kalian scroll aja langsung ke bawah, di situ nanti ada modul payroll dan setup seperti gambar ini ya, manager. Pada defaultnya memang sudah assign sebagai manager, namun kalian perlu memastikan itu. Oke, kemudian pastikan Rebi, yaitu ini kasusnya user saya, user yang kalian dapatkan, employee-nya. Di sini saya mendapatkan Rebi dari awal saya menjalankan lab sebelum-sebelumnya user saya itu Rebi eh sebagai production planner. Di sini sebagai admin kita atur akses dari Rebi ini sebagai officer di modul payroll, bukan sebagai manager ya. Jadi awalnya memang defaultnya manager, tapi kalian ubah jadi officer. Oke, itu untuk konfigurasi database sebelum kita mulai mengaplikasikan modulnya. Pertama, tahapannya kita mau ngebuat salary rule categories, yaitu aturan salary, kategori aturan salary ya. Sini kita buat jenis-jenisnya untuk salary rule categories. Nah, kalian tinggal ke modul payroll, ada di bar kiri, UDU 16. Kalian klik payroll, lalu kalian tampilannya seperti ini nanti. Depannya seperti ini. Nah, kalian klik di navbar ada configuration. Configuration kalian pilih salary rule categories, lalu klik new aja seperti gambar ini. Oke, di sini kalian mengisi sesuai dengan ketentuan soal atau ketentuan apapun yang kalian diperintahkan untuk mengisi. Jadi kalian sesuaikan saja dengan ketentuannya. Jadi di sini kan diminta nama sama kode aja ya untuk salary rules categories. Sini ada nol neto, nol PPh, biaya jabatan, gaji pokok, penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, PPh satu tunjangan, dan juga potongan. Di sini kategori rekapnya ya, semuanya juga ada kodenya sebagai inisial yang nanti tentunya akan digunakan ketika kita membuat salary rules. Kita itu cara yang sangat mudah ya untuk membuat salary rule kategoris ya. Cuma jenis-jenis atau kategori dari salary rule saja kita mengisi nama dan juga kodenya. Kita lanjut ke buat salary rules. Setelah semua salary rules kategoris berhasil kita buat, sekarang kita akan membuat salary rules yang akan menjadi aturan kalkulasi pada payslip. Jadi akses salary rules pada navbar configuration ya kalian tinggal ke payroll yang tadi, configuration yang tadi, lalu klik seperti ini nih. Kita bisa lihat tampilan yang tadi, klik salary rules, lalu klik new juga ya, karena masih kosong salary rules-nya. Klik new, lalu buat salary rules sesuai dengan ketentuan soal. Jadi di ketentuan soal kali ini, pada lab 10 ini lumayan detail sekali. Em, Tinggal diikutin saja sesuai dengan soal bahwa di sini ada mungkin sekitar 18 19 salary rules yang akan kita buat. Di sini ada annual PPh satu, biaya jabatan yang pasti kan perlu diperhatikan ini kategorinya disesuaikan dengan kategori salary role kategoris yang sudah dibuat tadi, lalu kodenya disesuaikan juga, amount type-nya disesuaikan fixed amount atau Python code antara dua ini. Lalu kalau fixed amount jumlahnya berapa dan kalau Python code kodenya apa. Ya mungkin seperti itu. Di sini ada 0 pph satu biaya jabatan, gaji pokok. Ini untuk PTKP penghasilan tidak kena pajak. Ini disesuaikan dengan database user payroll. Kita dapat database user payroll yaitu sesuai dengan ketentuan soal juga ya. Sini kita dapat untuk mengisi lab 10 ini bahwa PTKP memerlukan apa namanya golongan ya. Di sini kalau kita lihat user saya kan di user payroll database sheets-nya ini golongannya K2 ya. K2 dan di sini kategorinya untuk penghasilan tidak kena pajak itu ini 67.500. Jadi PTKP-nya amount-nya 67.500. Oke, ini PPh satu,
PPh satu lalu ini tunjangan tambahan. Tunjangan tambahan juga disesuaikan dengan user payroll yang kalian dapatkan. Sini Rebi itu makan ya, mendapat tunjangan tambahan makan. Kalau makanan itu 700.000. Jadi kita fix amount 700.000. Kurang lebih seperti itu, tunjangan BPJS Kesehatan, tunjangan JKK, JKM, JHT, JP, iuran BPJS Kesehatan, JKK, JKM, JHT, iuran JP, annual netto, penghasilan kena pajak, dan juga net salary. Net salary ini sudah ada di default UDUT, kalian tinggal mengubah eh, Python code-nya aja, karena di lab ini Python code-nya beda, jadi tinggal diisi sesuai ini ya. Tampilan keseluruhan 19 salary rules seperti ini. Lumayan banyak, perlu ketelitian yang tepat, jangan sampai salah. Karena kalau salah harus ngulang lagi ya. Dengan apalagi dengan kondisi perusahaan dengan data yang banyak gitu. Jadi harus teliti dalam utilize dan mengaplikasi sebuah UDU 16. Kemudian tahapan kedua, kita di sini mulai membuat pergi ke net salary ya. Kita pergi ke net salary, yaitu salah satu salary rules kan ada net salary. Di sini kita masuk ke bagian net salary dan ke accountingnya. Di sini kita masukkan kredit account-nya kan sudah ada, jadi disesuaikan aja. Ini sesuai ketentuan soal juga karena soal meminta ini. Di sini kredit account-nya bank dengan kodenya. Payroll, payroll ini kode dan debit account-nya ini payroll ya dan juga kodenya. Secara default, payroll dan kode ini belum ada, jadi kita buat dulu. Karena belum ada, kalian ketik aja sesuai dengan ketentuan, lalu ntar muncul drop down, create and edit. Kalian klik aja, dan tampilan untuk membuatnya seperti ini ya. Payroll, dan type-nya current assets, sesuai dengan soal. Oke, sekian dengan salary rules, dan juga tahapan-tahapannya. Kita akan mulai masuk ke buat salary structure. Jadi pertama ini kita sama ya di payroll, di modul payroll juga kita nggak pindah-pindah, kita di modul payroll terus. Kita ke configuration, tampilannya seperti ini, bisa kalian lihat. Tampilannya seperti ini, sales, salary structure, langsung masuk aja ke salary structure, langsung klik new. Klik new, tampilannya seperti ini yang diminta oleh soal bahwa namanya salary PT kita dan referensinya SS01. Kita lanjut untuk memasukkan ya, karena di bawah ini nantinya ada add-line ya. Salary rules-nya ini disuruh memasukkan. Kalian tinggal masukkan salary rules yang udah kalian buat tadi, sejumlah 19 buah salary rules sesuai ketentuan soal ya. Balik lagi, kita utilize UDU sesuai dengan ketentuan yang diminta. Di sini tinggal add lines aja. Bisa kalian lihat di bawah sini add a line, kalian masukkan aja karena salary proses sudah terdaftar ya, tinggal dimasukin aja ke salary structure. Simple step. Oke, kita lanjut ke buat kontrak kontrak employee. Jadi kita buat kontrak dari karyawan. Kita di sini sudah mulai utilize payslip. Di sini kita akan buat kontrak kita ke user atau karyawan yang sesuai dengan kalian. Di sini saya Rebi kali. Kita ke modul employee ada di bar kiri employee, cari user kalian. Di sini kok user saya Rebi. Klik user saya lalu tampilannya seperti ini. Lalu klik kontrak yang ada di atas ini. Nol ya, di sini bisa dilihat kontraknya masih nol. Kalian klik. Nah, nanti tampilannya akan ada kontraknya kosong. Dan di kiri atas seperti ini ada create. Kalian langsung klik create. Di sini data untuk kontraknya kalian sesuaikan dengan em, ketentuan yang diminta karena di sini data kontraknya itu disesuaikan dengan ketentuan soal lab 10. Jadi seperti ini ya. Jadi start date di saat kita mengerjakan, end date-nya 2 tahun kemudiannya. Di sini disesuaikan aja salary structure-nya salary PT kita yang udah kita buat tadi. Di sini disesuaikan HR responsible Hana, salary information. Nah, di sini salary information sesuai dengan user kita tadi ya. Kalau kita lihat tadi, sebentar kita naik sedikit.
ke user yang kita dapat tadi Excelnya ya, seperti ini. Di sini golongan kita 2B. Golongan kita 2B untuk salary. Kalau kita lihat di tabel tadi lagi, bahwa golongan 2B itu termasuk 8 juta. Jadi wage-nya langsung diisi 8 juta. Di sini sesuaikan aja sama ketentuan yang diminta. Oke, kita di sini untuk salary journal ya, di sini belum terdaftar payroll. Seperti yang saya sudah sebutkan, jika belum terdaftar, create and edit secara manual. Jadi kalian klik payroll, nanti ada drop down create and edit, klik lalu tampilannya seperti ini ya. Di sini kalian sesuaikan dengan ketentuan soal. Sini profitnya other income, loss accountnya employee salary, kodenya PL, currency-nya IDR Indonesia Rupiah, dan disesuaikan saja. Kemudian di sini ubah status kontraknya menjadi running. Nah, kalau ada kontrak lain yang masih jalan, dibuat expired dulu ya. Tapi di sini kita fokus ke kontrak ini dan buat running. Bisa lihat statusnya bahwa sudah running ya. Kalian tinggal klik aja yang tadinya new jadi running. Langsung ada lognya seperti ini ya, bahwa running ya. Dan kontraknya ketika kalian kembali ke kontrak lagi, seperti ini tampilannya. Kontrak yang kalian punya, yang Rebi punya, kontraknya seperti ini. Ini disesuaikan dengan ketentuan soal. Oke, sudah kita jalani step-step untuk kontrak employee mudah dan lancar. Tidak sulit, sangat mudah. Jika kalian sudah mengikuti video saya sebelum-sebelumnya, tentunya tahapan ini memang sudah kita lewati. Cuman di sini kita fokusnya untuk utilize modul payroll kan, untuk bayar si gajinya. Oke, di sini kita mau buat payslip. Kalau kita ke modul payroll, di kiri atas navbar itu ada employee pay slips. Gitu kalian klik, lalu kalian klik new, buat pay slips baru. Ya, di sini sesuai ketentuan soal lagi bahwa ketika kalian, jadi ini awalnya masih kosong, kalian masukin employee kalian, maka secara otomatis akan terisi data-datanya. Jika ada yang tidak terisi, ya kalian isi secara manual ya. Isi secara manual sesuai ketentuan soal. Di sini yang saya isi manual ini referensi saya isi manual, workdisknya saya isi manual, dan tampilannya seperti ini. Sisanya otomatis karena sudah dibuat sebelumnya. Oke, di sini setelah itu kalian klik di kiri atas Compute Sheets di sini untuk melihat payslip-nya ya yang sudah dibuat. Nah, ketika kalian klik pay apa namanya Compute Sheets, nah di kanan ini jadi 19 nih. Kalian bisa klik 19 payslips atau ke salary computation sama aja isinya. Bahwa di sini data-data payslips tidak ada yang nol karena semuanya sudah terisi dengan baik. Tahapan yang saya kerjakan pun juga sudah disesuaikan dengan ketentuan soal bahwa tidak ada yang nol. Bahwa di sini data-datanya sudah sesuai. Kalian bisa lihat sendiri dan baca sendiri. Kemudian setelah komponen payslip sudah benar ya, tidak ada yang nol juga. Sini kita ke account information, accounting information ya itu di sini nih. Masih di employee payslips yang tadi ya, kita ada bagian accounting information. Kalian klik di sini pastikan salary journalnya itu payroll, payroll lalu klik kalau udah benar, dan kalau belum ada ya masukin payroll. Kalau udah bener, udah payroll dan klik confirm di kiri atas, klik confirm dan tampilannya akan seperti ini. Bahwa statusnya sudah done ya, bukan draft lagi. Di kanan atas bisa kita lihat dan accounting entry-nya sudah terbuat otomatis. Accounting entry sesuai formatnya dia otomatis dari Udo. Lalu tampilan kalau kalian buka accounting entry-nya seperti ini. Ya, oke, kemudian terakhir kalian login untuk mastiin aja ya sebagai user kalian yang udah atur kontraknya tadi. Kalian login sebagai di sini kondisinya saya sebagai Rebi, saya login sebagai Rebi dan cek apakah payslips dapat dibuka atau enggak dan bener ya bisa dibuka, semuanya bisa dibuka, payslipnya ada, datanya juga sesuai. Sekian tahapan mengenai aplikasi modul payroll dan juga compensation mungkin yang diberikan kepada karyawan. Tahapannya sangatlah mudah untuk diutilize
dan di customize sesuai dengan ketentuan yang diminta. Sungguhnya tahapan-tahapan ini sangatlah mudah. UDU 16 memberikan fitur-fitur yang dapat memudahkan untuk proses payroll secara sistematis dan terstruktur sehingga hasilnya maksimal. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang sudah kita sebut di tiga awal tadi yang akan kita bahas itu apa yang dimaksud dengan PPh satu dan bagaimana menghitungnya. PPh satu ini pajak penghasilan yang dikenakan kepada individu atas pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk gaji, honorarium, tunjangan, upah, atau bentuk pembayaran lainnya. Jadi pajak ini itu bagian dari kewajiban perpajakan di Indonesia ya, dan diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. PPh satu ini ditujukan untuk memastikan setiap individu membayar pajak berdasarkan tingkat penghasilan mereka menggunakan sistem tarif progresifnya. Langkah-langkahnya seperti apa untuk menghitungnya? Hitung penghasilan bruto. Ini mencakup seluruh pendapatan yang diterima sebelum adanya potongan, termasuk di dalam gaji pokok, tunjangan, bonus, atau penghasilan tambahan lainnya. Jadi sebelum ada potongan, ini hitung penghasilan brutonya nih, seluruh pendapatannya. Kemudian kurangi pengurangan yang diizinkan. Jadi pengurangannya kayak apa? Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal 6 juta per tahun. Lalu iuran BPJS termasuk JHT, JKK, JKM, dan JP disesuaikan dengan ketentuan masing-masing. Ini kurang kurang pengurangan yang diizinkan. Kalau emang untuk pengurangan pajaknya ya. Lalu hitung penghasilan neto, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran BPJS menghasilkan penghasilan neto. Kemudian penghasilan tidak kena pajak dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Karena ya emang yang tidak kena pajak ya dikurangin ya dari total keseluruhan pajaknya bahwa penghasilan ini tidak kena pajak. Jadi PTKP ini batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Nilainya tergantung status wajib pajak. Kayak misalkan TK 0, tidak kawin tanpa tanggungan 54 juta. Berdasarkan PTKP, meningkat berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Kalau makin banyak Anda mulai berkeluarga, sudah kawin, ya meningkat PTKP-nya bahwa tanggungannya juga bertambah kan soalnya. Kemudian hitung penghasilan kena pajak PKP diperoleh dengan mengurangi penghasilan neto dengan PTKP. Hasilnya dibulatkan ke bawah sehingga ribuan terdekat. Kemudian gunakan tarif pajak progresif untuk menghitung PPh satu terutang. Tarif progresif berlaku sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. 5% PKP hingga 50 juta, 15% PKP 50 juta hingga 250 juta, 25% 250 juta hingga 500 juta, 30% PKP di atas 500 juta. Potong pajak bulanan PPh satu tahunan dibagi 12 untuk mendapatkan jumlah potongan per bulan. Nah, jadi seperti itu cara menghitung PPh satu yang akhirnya kalian dapat nilai akhir dari PPh satu ya. Pertanyaan kedua, mengapa tunjangan dan iuran dari JHT dan JP berbeda persentasenya? Apa tujuan hal tersebut? Perbedaan persentase tunjangan dan iuran pada jaminan hari tua dan jaminan pensiun didasarkan pada perbedaan tujuan dan manfaatnya. Oke, kalau kita bedah lagi nih, apa sih tujuan dan manfaatnya? Jadi JHT ini ya, jaminan hari tua tujuannya untuk tabungan bagi peserta yang dapat dicairkan sepenuhnya saat mereka pensiun atau berhenti kerja ya, atau dalam kondisi ya seperti meninggal dunia ya. Iuran yang lebih tinggi karena JHT bertujuan untuk menyediakan dana dalam jumlah besar yang bisa diambil sekaligus, persentase iurannya lebih besar. Hal ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang peserta. Yang namanya juga jaminan hari tua. Jadi cakupannya harus jangka panjang. Jaminan pensiun ini dirancang untuk memberikan penghasilan bulanan kepada peserta setelah pensiun. Fokusnya adalah untuk kesinambungan pendapatan di masa tua, bukan pencairan sekaligus ya. Beda kayak pensiunan di mana kita bisa sepenuhnya mendapatkan. Di sini eh, tidak sekaligus. Jadi kesinambungan pendapatan di masa tua. Lalu iuran yang lebih rendah karena sifat manfaatnya adalah bulanan dan lebih terukur.
persentase iuran JP relatif lebih kecil tentunya dibanding JHT karena ya bulanan lebih terukur dan JP ini tujuannya untuk mastiin stabilitas pendapatan jangka panjang. Beda kalau pensiun di mana dia harus bisa cairin semuanya, sedangkan dari JP ini ya bertahap per bulan gitu. Misalkan kayak sudah dirancang untuk berkesinambungan, berkelanjutan supaya stabil di inilah seimbang lah. Jadi kesimpulannya apa? JHT memberikan fleksibilitas karena dana dapat dicairkan penuh untuk kebutuhan yang mendesak atau rencana pensiun. Jadi semuanya kan bisa cair langsung. JP memastikan keberlangsungan penghasilan bulanan di masa pensiun, memberikan rasa aman dan stabilitas keuangan. Ya, jadi fungsinya dua-duanya berbeda ya. Persentasenya berbeda karena memang JP ini ya per bulan untuk biar stabil. JHT ini langsung dikasih semuanya, mungkin ada dana mendesak atau apa. Dana hari tua ya bisa dikasih semuanya. Intinya dua dua komponen ini saling melengkapi ya. Dengan kita mendapatkan dua ini saling melengkapi di kebutuhan di masa depan untuk jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun, terutama untuk lansia yang udah usia lanjut ya. Kemudian yang ketiga yang terakhir di sini perintah untuk eksplorasi dan simulasi jika Anda sebagai manajer HR untuk import bulky data kontrak employee sebagai salah satu kebutuhan payroll. Ini sama seperti import-import sebelumnya. Jadi ini kan kita mau ngedata kontrak ya, kontrak dari employee-employee bahwa di sini kita pengen import Excelnya, CSX, bahwa tidak perlu manual lagi ya. Jadi di sini ya untuk dapetin formatnya ya kita ke employee dulu, cari user kalian yang sudah buat kontrak sebelumnya, lalu export untuk dapetin templates-nya ini disesuaikan dengan data yang diinginkan dan disesuaikan. Lalu master datanya seperti ini ya bisa kita buka sebentar ya. Seperti ini yang saya buat master datanya yang bisa langsung diupload dan tidak ada masalah, valid. Ya, setelah itu kalian bisa langsung masukkan ya. Seperti tahapan-tahapan sebelumnya, kalian ke favorites, lalu upload, lalu tes, lalu langsung upload kalau emang valid. Simple tahapannya bahwa import ini memudahkan kalian dengan data yang lebih banyak dan skala yang lebih besar. Tidak perlu manual satu-satu. Ya, jadi sekian ya. Sekian penjelasan saya mengenai tiga pertanyaan dari Lab Compensation and Payroll, di mana kita di sini fully menggunakan dan memanfaatkan modul payroll dan juga modul employees digunakan juga. Dan di sini semoga yang semua yang saya jelaskan mengenai modul payroll bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Semoga informasi yang saya berikan tentunya bisa menambah pengetahuan kalian. Dan juga di sini kalian bisa menggunakan Udu, mendapat ilmu menggunakan Udu untuk modul payroll secara lancar dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Buat kalian yang menonton ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Saya pamit.